Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya kami menggunakan PrestaSoft versi 9 di hosting Infinity Free. Kami juga menggunakan zona Asia yaitu zona Indonesia, dan mata uangnya itu adalah rupiah sesuai dengan zona kita. Nah, kelompok kami ini membuat toko yang bernama Lidl Couture. Toko kami ini bergerak dalam bidang fashion, ada fashion laki-laki dan perempuan. Di sini bisa kawan-kawan lihat semua. Berikut adalah tampilan dari website kelompok kami. Nah, saya akan menjelaskan atau cara membeli atau memasukkan troli. Saya akan mencoba di Blas Bunga. Sebelumnya saya sudah mempunyai akun ya teman-teman semua. Nah, ini Blas Bunga ini seharga 546.700 perak. Nah, harga di sini belum termasuk dengan harga yang pajak. Toko kami menggunakan pajak sebesar 10%. Nah, di sini harga setelah pajak itu ada 601.370 perak. Nah, kami juga ada kode promo. Di sini kami ada kode promo yaitu ada diskon tahun baru 2026 dan diskon Natal 20%. Saya akan mencoba menggunakan promo dari diskon Natal sebesar 20% ya, teman-teman semua. Di sini masukkan. Nah, karena ada potongan 20%, itu akan dikurangin harga sebesar Rp109.340. Selanjutnya kita akan ke proses pembayaran. Nah, setelah kita masuk ke proses pembayaran, teman-teman semua akan dimasukkan untuk disuruh memasukkan alamat, nomor telepon, kota dan lain-lainnya. Tapi sebelumnya ada informasi itu kayak nama, email, dan lain-lainnya ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Lanjutkan, lalu ada alamat. Lalu juga pengiriman, ada JNE dan JNT. Nah, untuk pengirimannya ini sama-sama free ongkir. Jadi toko kami menerapkan free ongkir. Nah, saya akan mencoba untuk JNE. Setelah kita mengeklik pengiriman, kita selanjutnya pembayaran. Karena di PrestaShop 9 ini masih sedikit crash untuk pembayaran, ini tidak bisa. Nah, tapi kelompok kami ini atau toko kami ini menggunakan 3 pembayaran. Kita ada COD, ada payment BCek atau transfer bank gitu. Nah, itu payment yang kami gunakan di toko kami. Sekian dari penjelasan dari website kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran. Yang pertama itu fokus terhadap kebutuhan konsumen. Artinya perusahaan menyesuaikan produk dan layanan berdasarkan apa yang benar-benar dicari konsumen, sehingga mereka bisa puas dan tertarik untuk membeli lagi. Yang kedua, membagi pasar sesuai umur dan jenis kelamin. Produk dan promosi diarahkan ke kelompok tertentu, seperti remaja, dewasa, pria, atau wanita, agar pemasaran lebih tepat sasaran dan efektif. Ketiga, ada strategi promosi dan diskon menggunakan berbagai cara untuk menarik minat pembeli, seperti potongan harga, promo musiman, atau penawaran khusus agar penjualan meningkat. Kualitas pakaian yang terjamin, menjaga standar bahan, jahitan, dan kenyamanan agar produk yang diberikan benar-benar baik sehingga konsumen percaya dan beli. Pada bagian konsep dan model bisnis, pada Lidl Couture menggunakan model bisnis B2C atau business to customer. Model ini dipilih karena lebih efektif untuk menjual produk fashion secara digital di mana transaksinya langsung antara penjual dan pembeli tanpa perantara.
Dengan model bisnis ini, Lidl Couture dapat menjangkau konsumen lebih luas. Untuk pendapatan Lidl Couture memperoleh pemasukan utama dari penjualan produk yang diperkuat oleh adanya promo musiman seperti diskon Natal yaitu sebesar 20% dan diskon tahun baru sebesar 10%. Saya akan menjelaskan poin metode pembayaran. Demi menjamin pengalaman belanja yang baik untuk pelanggan, kami menyediakan beberapa metode pembayaran seperti transfer bank dan COD cek untuk pelanggan yang ingin memastikan barang sesuai dengan pesanan atau tidak. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan pengiriman atau layanan ekspedisi. Di sini, kami bekerja sama dengan layanan ekspedisi JNE dan JNT sebagai kurir untuk mengantarkan paket kepada pelanggan. Jika pelanggan memilih metode ambil di tempat, pelanggan dapat mengambil sendiri paketnya pada cabang layanan ekspedisi tersebut. Selain itu, cakupan operasional Lidl Couture berada pada wilayah Indonesia sehingga seluruh proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pasar lokal. Dengan konsep dan model bisnis ini, Lidl Couture tidak hanya menargetkan kemudahan dan kecepatan transaksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggan memperoleh pengalaman belanja yang aman, nyaman, dan berkualitas. Pada slide ini saya akan menjelaskan 6 strategi branding fundamental yang telah kami terapkan dan personalisasikan pada website e-commerce Lidl Couture. Strategi ini berhasil diwujudkan melalui konfigurasi fitur platform kami yang hasilnya dapat langsung Anda amati dari tampilan dan alur kerja situs. Poin pertama yaitu identitas elegan dan modern melalui desain visual. Kami memaksimalkan kostumisasi desain untuk menciptakan kesan elegan dan modern. Identitas ini langsung terlihat dari desain tata letak yang bersih dan minimalis. Visual branding diperkuat dengan copywriting persuasif pada banner utama. Misalnya tagline Everyday Elegance dan Design for You. Kesan premium ini disempurnakan oleh foto produk full frame dan berkualitas tinggi. Seperti pada item atasan crop yang menjadi first impression kuat bagi pengunjung. Kedua itu ada citra brand yang stylish, terjangkau, dan terpercaya. Untuk aspek stylish, tercermin dari akurasi produk fashion yang ditawarkan dari kategori clothes hingga aksesoris. Aspek terjangkau sendiri, kami menampilkan harga yang transparan dan front facing di setiap listing produk seperti yang terlihat pada produk baru yang beragam harganya. Untuk aspek terpercaya, aspek krusial ini kami pastikan dengan mengaktifkan dan mengisi penuh halaman legal termasuk legal notice dan terms and condition of use yang bisa diakses di footer menunjukkan komitmen bisnis yang serius. Poin selanjutnya yaitu konsistensi identitas merek. Konsistensi itu adalah kunci penguat merek. Lidl Couture sendiri menjaga keseragaman melalui penggunaan logo yang stabil di header, penerapan skema, warna, dan fonts yang seragam di seluruh elemen navigasi, pesan merek yang konsisten melalui bahasa promosi yang diulang seperti tagline Elegance in Every Detail yang membantu pelanggan mengingat dan mengenali merek dengan cepat. Poin keempat yaitu pengalaman belanja yang mudah dan nyaman atau UX. Kami mengoptimalkan fitur bawaan platform untuk memastikan user experience atau UX yang efisien. Navigasi dibuat sangat jelas dengan kategori seperti men and woman di bawah clothes. Kemudian fitur quick view juga memungkinkan pelanggan melihat ringkasan detail tanpa berpindah halaman. Akses ke troli dan login di header sendiri memastikan alur checkout cepat dan intuitif, meminimalisir potensi abandoned cart. Storytelling sebagai penguat hubungan dengan pelanggan. Kami menyuntikkan nilai dan filosofi merek ke dalam tampilan website melalui storytelling. Narasi pada slider utama tidak hanya menjual produk,
tetapi juga menjual rasa percaya diri dan keanggunan. Selain itu, halaman About Us yang menjadi media utama untuk membagikan kisah dan visi brand secara lebih mendalam, membangun ikatan emosional yang melampaui transaksi jual beli. Poin terakhir yaitu membangun kepercayaan melalui transparansi dan keamanan. Kepercayaan adalah fondasi loyalitas, di mana kami memastikan transparansi penuh melalui informasi produk yang jelas seperti nama, harga, dan status new. Kemudian penyediaan tautan spesifik di footer mengenai jaminan yaitu secure payment dan delivery. Hal ini secara eksplisit menjamin kepada pelanggan bahwa detail transaksi mereka aman dan proses pengiriman diurus dengan profesional. Karena sangat penting untuk meningkatkan konversi dan repeat order. Dengan mengintegrasikan keenam strategi branding ini ke dalam konfigurasi website Leader Culture, kami berhasil membangun citra merek yang kuat, terpercaya, dan memberikan pengalaman belanja yang stylish yang efisien. Berikutnya, pada bagian ini, saya akan menjelaskan transaksi, pembayaran, dan keamanan. Website Lydia Couture menggunakan sistem yang sederhana, jelas, dan aman. Website ini menyediakan beberapa metode pembayaran seperti transfer bank, COD, atau cash on delivery, dan cek, sehingga pelanggan memiliki fleksibilitas dalam memilih cara pembayaran. Proses transaksi dilakukan secara otomatis dan terverifikasi oleh sistem PrestaShop, mulai dari pemesanan hingga pembayaran, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dari sistem keamanan. Website ini sudah dilengkapi dengan SSL dan HTTPS untuk melindungi data pelanggan selama proses transaksi berlangsung. Selain itu, sistem juga menerapkan validasi data dan monitoring pesanan sebagai bentuk perlindungan dari penipuan. Untuk menjaga kepercayaan pelanggan, website ini memiliki kebijakan privasi yang berfungsi melindungi dan menjaga kerahasiaan data pelanggan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang namanya itu SCM atau Supply Chain Manager. Di poin pertama ada penggadaan produk dari supplier berkualitas. Dan yang kedua, ada manajemen stok otomatis melalui PrestaShop yang mana nanti produk-produk kami ketika di website berkurang atau ada yang beli, itu nanti di websitenya akan berkurang sendiri atau secara real time seperti itu. Dan yang ketiga ada penyimpanan produk dengan rapi dan aman. Dan yang keempat ada pengemasan profesional sebelum dikirim, karena pengemasan kami itu sangat penting bagi kenyamanan customer kami. Dan yang kelima, pengiriman menggunakan Gen E dan Gen T atau mobil pick up lainnya. Dan yang terakhir, ada monitoring alur supply chain untuk memastikan efisiensinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide promosi, yaitu promosi situs dan juga promosi produk. Di poin pertama, nomor 1 ada promosi di Instagram dan TikTok melalui konten fashion, yaitu membuat konten visual yang menarik, mengikuti tren terkini seperti mix and match atau BTS, behind the scene atau video pendek yang relevan gitu buat ke target pasar kita untuk meningkatkan engagement. Lalu yang kedua ada SEO untuk meningkatkan pencarian Google, yaitu Search Engine Optimization, mengoptimalkan website dan konten dengan kata kunci yang tepat agar mudah ditemukan di mesin pencari Google, sehingga meningkatkan traffic organik. Terus yang ketiga, penggunaan Instagram Ads dan juga TikTok Ads. Seperti yang kita ketahui, sosial media sekarang mudah sekali ketika kita mengupload konten atau video dapat memanfaatkan seperti iklan berbayar, terus juga target audiensnya juga dapat yang sangat spesifik seperti usia, minat, dan juga mungkin lokasi di sekitar kita. Lalu yang keempat ada kolaborasi dengan micro influencer.
yaitu bekerja sama dengan influencer berskala kecil yang memiliki audiens loyal untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan awareness brand secara lebih personal. Yang kelima ada email marketing dan notifikasi promo. Jadi dia ini mengirimkan informasi promo, produk baru, dan penawaran khusus secara rutin melalui email atau notifikasi untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Lalu yang keenam ada promo musiman seperti 11.11, 12.12, atau mungkin yang sekarang juga ada Nataru, Natal Tahun Baru. Mungkin dari promo musiman ini dapat bisa memberikan potongan harga seperti diskon yang tadi saya sebutkan seperti itu di momen-momen tertentu. Lalu yang ketujuh, membangun kepercayaan pelanggan, menampilkan testimoni pelanggan serta memberikan pelayanan yang cepat dan responsif untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di era seperti sekarang, internet marketing jadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Berikut adalah beberapa cara atau strategi internet marketing yang digunakan. Yang pertama itu promosi produk dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Platform ini dipilih karena memiliki banyak pengguna dan efektif untuk menjangkau target pasar secara luas dan cepat. Selanjutnya, dibuat juga konten seperti OOTD, tips styling, dan juga lookbook. Konten ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen sekaligus memberikan inspirasi dalam menggunakan produk sehingga produk terlihat lebih menarik dan relevan dengan tren. Strategi berikutnya yaitu adalah optimasi SEO pada website berbasis PrestaShop. Dengan SEO yang baik, website akan lebih mudah ditemukan di Google sehingga bisa meningkatkan jumlah pengunjung secara organik. Selain itu, digunakan juga email marketing untuk memberikan promo khusus seperti diskon Natal sebesar 20% dan promo tahun baru 10%. Email marketing ini efektif untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan mendorong pembelian ulang. Terakhir, produk juga ditampilkan di marketplace. Hal ini dilakukan untuk menambah traffic dan memperluas jangkauan konsumen karena marketplace sudah memiliki basis pengguna yang besar. Dengan strategi internet marketing ini, diharapkan penjualan dapat meningkat dan brand semakin dikenal oleh masyarakat. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check, yeah. Check, check. Check,